Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad bin Najmuddin akan menjelaskan materi tentang syarat dan rukun sholat yang baik dan benar menurut NU. Salah satu amalan yang menjadi prioritas untuk ditanyakan saat hari akhir adalah sholat. Nah, umat Islam itu hendaknya memberikan perhatian lebih atas ibadahnya yang disebut sebagai tiang agama. Dan berikut tentang rinciannya. Dalam pandangan para sufi, salat itu merupakan sarana perjalanan menuju Allah. Salah satu statement mereka yaitu as-salat mi'raj al-mu'minin, bahwa salat adalah mi'rajnya kaum beriman. Bila sang insan kamil Nabi Muhammad diperjalankan menghadap Allah melalui mi'rajnya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, maka dengan sholat orang-orang beriman akan mendapatkan juga merasakan pertemuan itu juga. Sampai manakah sholat kita mendarat? Nah, dimanakah trauma ambing selama ini? Dimanakah kesalahan sholat kita sehingga tidak mampu menyampaikan ke hadirat Sang Pencipta? Untuk memulai ini, baik kiranya kita itu menyimak kisah seorang sufi besar abad ketiga Hijriah, yakni Syekh Abu Abdurrahman Hatim bin Unwan Asyam 237 Hijriah. Suatu hari yaitu pernah ditanya oleh Isham bin Yusuf tentang bagaimana ia melakukan sholat. Hatim al-Asyam menjawab, ketika masuk waktu sholat, aku bangkit dari tempatku, kemudian aku mengambil wudhu lahiriah dan wudhu batiniyah. Lalu Isham bertanya lebih lanjut, bagaimana wudhu batiniyah itu? Nah, Hatim al-Asyam dengan menatap menjawab, wudhu lahiriah yaitu membasuh anggota wudhu dengan air. Adapun wudhu batiniyah itu adalah membasuh 7 anggota wudhu tersebut dengan 7 perkara: taubat, penyesalan atas dosa masa lalu, meninggalkan ketergantungan, ta'alluq dengan dunia, dan mengajukan pujian sekalian makhluk. Nah, kemudian ia pun melakukan sholat batiniyah. Saat menghadap kiblat, Imam Al-Asyam memandang dirinya sebagai sang hamba yang selalu beruntung pada Tuhannya. Ia seakan benar-benar di hadapan keagungan Allah. Surga itu seolah berada di samping kanannya, neraka di bagian kirinya. Malaikat sang pencabut nyawa Israel alaihissalam tepat di belakangnya. Nah, dan saat itu juga ia merasa kedua kakinya berjalan di atas titian sirat, atau mungkin kita bisa sebut siratul mustaqim, salah satunya seperti itu. Setelah itu barulah ia bertakbir seraya memasang niat membaca Fatihah dan surat dengan perenungan yang dalam. Tentang syarat sholat. Nah, lazim kita ketahui bahwa syarat sholat itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama syarat wajib dan syarat sah. Nah, syarat wajib ini maknanya seseorang tidak dibebani kewajiban sholat ketika salah satu dari syarat-syaratnya terpenuhi. Yang pertama yakni beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat tidak sedang haid atau nifas, yang kelima sharing lah tentang informasi pada ikhwal dakwah Islam. Mungkin bisa kita sebut ustadz atau kiai atau bahkan habaib. Untuk saat sekarang ini sih nyaris ditemukan sih sekarang. Yang keenam, memiliki penglihatan dan pendengaran yang normal. Nah, dampaknya tidak wajib sholat bagi yang tunanetra tunarungu sejak lahir, sebab ia tak dapat menerima pelajaran sholat baik dengan isyarat kalimat. Nah, dalam syarat sah itu sendiri, sebagaimana Syekh al-Islam Abu Zakaria al-Ansori 925 Hijriah dalam Tuhfah at-Tulab bi Syahri Tahril Tankil al-Lubab, sesuatu yang menjadi barometer sah dan tidaknya sholat itu bila mana tidak terpenuhi, maka berdampak pada ketidakabsahannya sholat. Terkait ini, Habib Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam Syarh al-Yaqut an-Nafis fi Mazhab Ibnu Idris halaman 140 sampai 147 membahas 15 syarat
sholat secara rinci dan gamblang. Syaratnya itu seperti ini. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz itu adalah mengecualikan orang gila dan anak kecil yang belum mengerti apa-apa. Yang ketiga yaitu sudah masuk waktu sholat. Yang keempat, mengetahui fardu-fardu sholat. Yang kelima, tidak meyakini satu fardu pun sebagai laku sunnah. Suci dari hadas kecil dan besar. Yang ketujuh yakni suci dari najis, baik pakaian, badan maupun tempat sholat. Yang kedelapan yaitu tentang menutup aurat bagi yang mampu dengan batasan tertentu bagi perempuan dan laki-laki. Yang kesembilan yaitu yang jelas yaitu menghadap kiblat, kecuali bagi musafir yang melaksanakan sholat sunnah, orang yang dalam berkecamuk perang, orang yang buta arah, istibahul kiblah. Selanjutnya yaitu nomor 10, tidak berbicara selain bacaan sholat. Yang 11 yaitu tidak banyak bergerak selain gerakan sholat. Imam Syafi'i pun membatasinya dengan 3 gerakan. 12 yaitu tidak sambil makan dan minum. Yang 13 tidak dalam keraguan apakah sudah bertakbiratul ihram atau belum. Yang 14 tidak berniat memutus sholat atau tidak dalam keraguan apakah akan memutus sholatnya atau tidak. Yang kelima 15 yaitu tidak menggantungkan kebatalan sholatnya dengan sesuatu apapun. Dalam rukun sholatnya sendiri diceritakan dalam sebuah hadis, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana engkau melihat diriku melakukannya. Hadis riwayat ini sahih, riwayat Imam Al-Bukhari. Ya, Imam Bukhari ini mengajarkan bahwa tidak ada cara sholat selain seperti yang pernah Nabi lakukan berdasarkan riwayat para sahabatnya. Dan para ulama berhasil merumuskan fardu atau rukun sholat itu menjadi 15 dengan menghitung tiap-tiap tumakninah, tenang dan tidak bergerak sejenak sebagai satu rukun. Yang pertama yakni niat, yang kedua itu takbiratul ihram, yang ketiga yakni memasang niat bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi begini untuk prakteknya seperti ini ya. Allah, nah ini posisinya gini ya, Allah. Ketika tangan diangkat, kita lafalkan niat di hati. Setelah niat di hati selesai, Allahu Akbar. Akbarnya bilisan, sekalian dengan membetulkan tangan di dada. Seperti ini. Bisa kita lihat ya. Mungkin seperti ini kalau kameranya seperti ini. Selanjutnya yaitu tentang berdiri bagi yang mampu. Nah itu kan jikalau dia belum berdiri, tidak mampu, nah sholatlah. Bila tidak mampu maka boleh duduk, bila tidak mampu juga boleh sambil tidur miring. Dalam riwayat An-Nasai, jika masih tidak mampu boleh dengan terlentang. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Yang kelima yaitu membaca surat Al-Fatihah. Nah, berdasarkan hadis ada hadis yaitu la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Salat tak akan sah bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Bila tidak mampu boleh membaca ayat lain yang ia ketahui. Jika masih tak mampu boleh berzikir atau membaca doa-doa. Dan pilihan terakhir kalau tetap tak mampu adalah berdiam sekedar waktu membaca surat Al-Fatihah. Yang keenam yakni ruku. Posisi ruku begini. Untuk rukuknya sendiri biasanya yang dibaca adalah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Yang ketujuh yakni i'tidal. I'tidal itu posisi sami Allah itu. Yang ke-8 yakni sujud. Nah, sujud ini beda dengan ruku. Sujud itu bacaannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali minimal. Yang ke-9 duduk di antara 2 sujud. Yang ke-10 yakni tumakninah dalam 4 rukun sebelumnya, yakni ruku, i'tidal, sujud dan duduk di antara 2 sujud. Jadi ada 4 itu ya. Yang ke-11 tasyahud akhir. Yang ke-12 membaca sholawat Nabi setelah tasyahud akhir. Yang ke-13 jelas melafalkan salam. 14 duduk untuk membaca tasyahud akhir, salat Nabi dan salam. Yang ke-15 tertib dan melakukan semua rukun di atas. Dari rincian-rincian ini hal yang harus dipenuhi dalam sholat. Adapun untuk sholat batiniyah,
suatu hal yang tak boleh hilang, yaitu kesadaran dan esensi kerendahan hati kita sebagai hamba di hadapan keagungan Tuhan. Rububiyah. Nah, inilah yang kita kenal dengan khusyuk. Allah itu berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45 yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi 204 Hijriah mengatakan khusyuk adalah at-tazallu wa al-khudu', memperlihatkan esensi kerendahan dan ketundukan kepada Allah. Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, terkait penggalan terakhir ayat di atas, sang mufasir kenamakan asal Irak ini dalam masterpiece-nya Mafatihul Ghaib juz 3 halaman 50 menjelaskan maksud ayat dan latar belakang ketidakkhusyuannya seseorang dalam sholat itu. Dalam Mafatihul Ghaibnya artinya itu, maksud dari kalimat sholat itu berat bagi yang tidak khusyuk, yaitu dilihat dari aspek ketika ia tak meyakini pahala karena melakukan sholat, dan siksa karena meninggalkannya, sehingga tentu berat rasa saat melakukannya. Nah, orang yang tidak menatap hati melihat kesungguhan Allah memberikan ganjaran terbaiknya atau pahala bagi yang khusyuk. Juga siksa terberatnya bagi yang meninggalkannya. Pastilah akan merasa berat melakukan sholat. Logika sederhananya menurut Ar-Razi, sesungguhnya absurd bila seseorang rela sibuk lagi rutin melakukan sesuatu yang baginya tiada berguna sama sekali. Namun bagi yang merasa bahwa itu hal sangat penting, bahkan bagi dirinya sendiri terhadap candu spiritual al-ishq, pasti akan ringan dan membahagiakan, sehingga ketika Al-Quran menyifati mereka dengan laka birotun atau rasa teramat berat. Ada banyak kisah kekhusyuan para ulama salafus soleh yang bisa menjadi perenungan, seperti kisah Zunnun al-Misri 180 Hijriah yang ketika mengucapkan Allahu Akbar dalam sholatnya ia tersungkur lemas tanpa tenaga, seakan tanpa raga nyawa. Juga seperti kisah Abu Sa'id Abdul Qair Aqta pada tahun 1049 Masehi yang pernah mengidap penyakit gangren dan diamputasi berdasarkan saran dari para muridnya yang mengetahui kondisi spiritual sang guru saat ia tengah khusyuk dalam sholatnya. Untuk rincian ihwal sunnah, makruh, dan hal-hal yang membatalkan sholat bisa kita jelaskan di lain waktu. Mungkin itu saja penjelasan tentang syarat dan rukun. Mungkin itu bisa dikatakan dari beberapa sumber yang saya ketahui saja. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata atau salah perilaku juga. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.